Selamat sore pemirsa. Terkait masalah lahan masih merupakan persoalan yang sering terjadi di seputar pembebasan lahan masyarakat oleh perusahaan pengelolaan sumber daya tambang batu bara dan atau perkebunan di Kabupaten Berau. Tidak heran bila sering timbul aksi penolakan sampai unjuk rasa menghentikan operasional perusahaan itu. Seperti yang terjadi di areal yang masuk dalam pengelolaan tambang batu bara PT Brokol di lokasi perapatan, di mana diduga masih ada lahan-lahan masyarakat yang belum terselesaikan. Kenapa belum terselesaikan? Apakah ada pihak-pihak yang memang menghalangi penyelesaiannya? Mari ikuti penelusuran Anies. Dari mana bebasan? Dari Sungai Bedungun, dari perapatan juga, Pak. Tidak, ada maksud saya penjualnya pertama itu siapa? Kami tidak tahu, makanya saya bilang. Nah ini yang kami selama ini kami tidak tahu itu karena tidak tahu. Nah, ini kan jadi ngembang lagi, Pak. Kalau kita bicara begini, Pak, Nggak akan ketemu. Ya. Maksudnya titiknya dulu diambil, nanti Ambil. kan diambil titik baru nanti dia dibuka. Karena kan ini lahan banyak yang dibebaskan, Pak. Maksudnya 4 hektar ini. Makanya kan paham kelompok, Pak. Paham kelompok. Di dalam kelompok kan pasti kan tidak semua. Ada si A garapannya di sini, Nah si B ini di Pak, sini. makanya datang ini. Kelompok itu satu hamparan. Pak. Oke. Nah, tidak terpisah-pisah. Oke. Jadi kan mereka tahu. Pak Udi, bukan di sana itu Pak, di sini dulu Hah? Enggak. Yang mau diambil titiknya di sana. Gimana ya lo Ujung. foto Baru dari ke sini. Oh, Begitu. Kalau foto dari kan ujung sana kah? iya. Iya, kenapa tidak diambil di sini dulu? Nah sama aja. Sini aja Pak, sini aja ambil titiknya. Yang mana? Ini Diambil kan titik. lurusnya ini saya punya nih Pak ini. Ini kayu bunga. Situ Pak Mesdi. Start titiknya di mana, Pak Herudin? Ambil titiknya dulu sini baru kita lari ke sana. Sini ya. Sini ambil. Ingat di sini Udi. Di sini yang Bapak Udi Ya, biar dulu ambil titiknya di sana. Kan gampang nanti kita lihat Pak. Ya. di sana. Ya. Katanya ujung sana di sana. Apa komentar Lurah Bedungun? Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan kantor Kelurahan Bedungun untuk mengkonfirmasi kepada Lurah terkait kasus perapatan ini sudah sejauh mana tahapannya. Untuk itu mari ikuti saya. Baik Pak, terkait kasus perapatan apakah benar pada dekat masyarakat sudah mengenai keseluruhan kalau memang itu menyatakan lahan milik mereka Pak? Jadi ini dari masyarakat dan ini diwakili dari LBH kita memang ada menyuratin ke kita terkait dengan surat garapan yang dimiliki. Kalau ini memang ada informasi. Lalu Pak, sejauh mana sudah tahapannya itu Pak setelah dari kelurahan ini Pak? Bagaimana pernyataan masyarakat terus lanjutannya? Terkait itu surat dari LBH kemarin memang sudah kita bahas terkait nama-nama itu, dan setelah kita cek memang betul bahwa 4 orang surat itu memang kita jawab sesuai memang terregister, tercatat di register kelurahan. Itu total 4 orang itu siapa aja Pak? Kalau atas nama Herudin, Simon, Evarus Nita, dan Herlina itu memang kita nyatakan sesuai surat register kita memang tercatat di register. Sementara untuk surat atas nama Andi Udin itu tidak bisa kita berikan jawaban karena surat Andi Udin itu ada surat tahun 94. Jadi kalau untuk 94 kita tidak memiliki untuk registernya. Jadi untuk Andi Udin tidak bisa kami jawab. Kalau boleh tahu itu kan tadi Bapak bilang untuk Andi Udin itu tahun 94, lalu surat yang masuk atas 4 orang itu sejak tahun berapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau yang 4 orang itu ada yang 2017, ada yang 2018. Berarti hanya 4 orang saja yang terregister dari kelurahan sini ya? Yang bisa kita konfirmasi sesuai buku register kita memang yang ada itu aja. 4 orang itu aja. Seperti apa komentar Camat Tanjung Redep? Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan kantor Camat Kabupaten Berau untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Camat mengenai surat kasus perapatan. Untuk itu, mari ikuti kami. Kalau boleh tahu nama Bapak Syahrani selaku Camat Tanjung Redep? Iya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Syahrani selaku Camat Kabupaten Berau.
Baik Pak, menanggapi soal lahan perapatan Pak, tanggapan Bapak mengenai kasus tersebut dari masyarakat selama Bapak camat, bagaimana Pak? Sebagaimana surat yang dipertanyakan bahwa katanya legalitas bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana surat yang dimaksud itu surat itu terdaftar di kecamatan. Karena mau jawab itu mungkin tanggapan saya. Lalu sampai sejauh mana Pak kira-kira kasus ini Pak? Surat itu sudah setelah sampai kecamatan, bagaimana lagi perkembangan sejauh ini Pak? Sekarang dia hanya mempertanyakan saja, bagaimana apakah surat ini legal atau tidak. Memang kita jawab terdaftar, hanya mereka yang mempertanyakan, hanya itu saja. Berarti surat ini legal dan memang benar-benar setelah diseleksi dari RT dari masyarakat, memang mereka minta dilegalkan di kecamatan untuk mungkin nanti diproses selanjutnya untuk urusnya lebih tinggi Pak? Iya. Itu makanya kita ada jawaban secara tertulis dari suratnya. Sudah kita jawab. Saya kira dari mungkin konfirmasi lisan dengan yang tertulis sama saja bahwa itu memang terdaftar surat yang dimaksudkannya itu. Sejak tanggal berapa Pak mereka mulai mengajukan surat itu Pak? Nah, lupa saya, yang jelas suratnya sudah kita balas. Pokoknya berarti setelah mereka mengajukan permohonan itu dari kecamatan sudah melegalkan surat itu, untuk selanjutnya dikonfirmasi lagi gitu Pak? Iya, dia kan mempertanyakan bagaimana dengan surat itu dipertanyakannya oleh pihak mereka. Jadi kita jawab bahwa surat itu terdaftar di kecamatan itu sebagaimana itu tadi surat tadi dari kelurahan juga sama. Kalau boleh tahu Pak, masyarakat yang melaporkan ke sini itu ada kira-kira berapa orang ya Pak? Itu perwakilannya aja lewat LBHI kita lah, itu aja, tidak banyak mereka. Oh baik Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Sekian wawancara saya dengan Bapak Syahrani, kembali ke rekan kami. Apa tanggapan dari YLBH kita? Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kantor YLBH kita untuk mengkonfirmasi terkait kasus perapatan. Untuk itu, mari ikut saya. Ini pada tanggal pada tanggal 3 Agustus, ya kan? Tanggal 3 Agustus ini LBH atas nama kuasa hukum dari pemberi kuasa bermohon kepada Adis Kominfo untuk permohonan informasi publik. Yang diminta adalah aturan-aturan pendukung dan surat-surat pendukung dalam penerbitan SK 118. Nih. Nah, belum dibalas nih, akhirnya pada tanggal 30 September menanyakan lagi dari LBH membuat surat nomor 18 permohonan jawaban atas surat nomor 10. Ini kan nomor 10 nih, nomor 10. Nah, minta informasinya, akhirnya dijawablah oleh Diskominfo yang isi suratnya menindaklanjuti surat dari LBH nomor 18 dan nomor 10 ya, kan ada nomor 10 nih permintaan informasi. Dengan ini kami membawa bahwa surat-suratnya sudah kami teruskan ke Dinas DLHK pada tanggal 5 Agustus, bukti suratnya terlampir. Nah, dan sampai dengan saat ini belum mendapatkan balasan. Nah, itu yang nanti yang kamu bawa adalah surat balasan dari Kominfo ini. Nah, menanyakan surat dari Kominfo ke DLHK kok tidak dibalas, alasannya apa? Belum ada tanggapan. Belum tanggapan, kenapa tidak dibalas? Atau tanya aja apakah benar pernah menerima ini? Ya, apakah benar dikirim? Nah, ini nanti kamu foto aja, tidak apa-apa ini. Foto, baru nanti sana arahnya. Nah, ini dari Kelurahan Bedungun sama Kecamatan Tanjung Redep sudah kooperatif, bagus. Jadi untuk dari Kelurahan Bedungun telah menanggapi surat dari LBH tentang permohonan penegasan, ya, apakah surat-surat tanah bentuk surat garapan
yang pernah dikirim ke kelurahan itu benar-benar terregister di kelurahan Tanjung Redep. Ternyata sudah dibalas pada tanggal 8 Oktober menegaskan bahwa fotokopi surat garapan atas nama klien itu diiyakan, bahwa surat-surat yang dikirim ke kantor Lurah Bedungun merupakan produk dari Kelurahan Bedungun dan terregister di buku register Kelurahan Bedungun. Begitu pula dengan surat pembahasan yang ada di Kecamatan Tanjung Redep. Nah, ini nanti tinggal menindaklanjuti bahwa meyakinkan bahwa masyarakat yang menguasai lahan di perapatan ini benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut. Intinya tinggal kita nanti menindaklanjuti lagi sambil menunggu informasi penyelidikan dan penyidikan di Polres Belu sesuai dengan pengaduan. Berarti ini sebenarnya cuma tunggu konfirmasi dari DLHK karena di DLK ini kepentingannya adalah tentang penerbitan izin operasi di lahan perapatan. Lalu Pak, untuk tahapannya sendiri sampai mana Pak? Tahapan yang mana nih? Nah, mulai dari yang kecamatan, kelurahan, yang perapatan ini sudah sejauh mana? Kalau kasus perapatan yang telah diadukan ke Polres Belu untuk penanganan perkaranya, untuk saksi-saksi pelapor semua sudah diperiksa. Saksi-saksi pelapor semua sudah diperiksa dan saat ini menunggu informasi perkembangan penanganan perkara yang kami laporkan. Jadi sesuai dengan surat kami, LBH juga pernah mengirim kepada Kapolres Belu, Sekju Kasat Reskrim mempertanyakan, sudah mempertanyakan juga perkembangan penanganan perkara yang kami ajukan. Namun karena saksi pelapor semua sudah diperiksa oleh penyidik, artinya kita juga belum tahu persis perkembangannya sampai di mana. Apakah pihak terlapor dan saksi-saksi lain sudah diperiksa atau belum? Kami juga belum dapat informasi itu. Itu saksinya ada berapa orang Pak? Saksi apa? Saksi-saksi yang sudah diloloskan pelapor. Saksi pelapor saksi pelapor itu ada 6. Ada 6 saksi pelapor, berarti mereka yang semuanya merasa hak atas tanahnya itu yang terdampak pengrusakan dan penyerobotan oleh perusahaan. Itu ada 6 warga yang menguasakan, itu sebagai saksi pelapor. Kalau saksi-saksi tambahan sesuai dengan kepentingan penyidikan, penyidik yang akan memanggil, yang akan melihat saksi mana saja yang diperlukan. Kalau saksi pelapor ada 6. Tinggal kita tunggu informasi dari dan tanggapan dari DLHK. Untuk DLHK itu berkaitan dengan izin operasi perusahaan di lahan perapatan ini, karena dengan adanya izin operasi tersebut perusahaan bekerja yang akhirnya berdampak terhadap lahan masyarakat ini. Seandainya tidak ada izin operasi dari pemerintah daerah terhadap perusahaan tersebut, kan tidak mungkin akan berdampak kepada lahan masyarakat. Makanya juga itu perlu dikaji izin itu. Dan apa tanggapan Dinas DLHK Kabupaten Berau? Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan kantor DLHK Kabupaten Berau untuk mengetahui bagaimana menindaklanjuti kasus dari perapatan. Begitu, mari ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Sukri Nazari untuk mengkonfirmasi terkait menindaklanjuti surat dari Diskominfo mengenai kasus lahan perapatan. Baik Pak, terkait menanggapi surat dari Diskominfo, apakah memang benar surat itu sudah masuk dan bagaimana konfirmasi dari pihak DLHK sendiri Pak? Terima kasih. Jadi surat dari Kominfo itu tentang keterbukaan publik itu sudah kita terima udah lama. Tapi oleh Kadis masih diproses kepada bidang yang menangani karena berkaitan dengan beberapa dokumen-dokumen. Saya sudah melansir selaku sekretaris menyampaikan kepada Kadis. Itu saja sudah. Tapi untuk tindak lanjutnya memang kepada bidang-bidang yang menangani. Mungkin menghimpun beberapa dokumen-dokumen kan. Itu mungkin termasuk dokumen lama ya.
Nah jadi itu mungkin dihimpun dulu. Saya juga pahami kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan itu bukan rahasia satu publik, ya silakan aja. Tapi saya masih masih di bidang yang menangani. Berarti ada pihak tersendiri yang menangani? Iya, kita kan dokumen itu kan masalah permasalahan itu ada di bidang-bidang tertentu. Itu yang menangani. Berarti memang benar surat dari Diskominfo memang sudah masuk, Pak, namun untuk sekarang masih dipertimbangkan untuk dilanjutkan. Kalau bukan dipertimbangkan, memang kita akan diberikan gitu. Cuma menunggu beberapa dokumen, banyak kan itu, ada beberapa item. Kita harus ya kalau bisa semuanya diberikan kalau memang itu terbuka untuk publik kan. Lalu Pak, kira-kira kapan akan segera diterbitkan? Saya maunya segera karena kondisi kami maaf aja ini masih banyak work from home itu, jadi tidak semua yang hadir, termasuk juga staf karyawan 50% itu. 50% ya. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, sekian wawancara saya, kembali ke rekan kami. Anyus akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anyus melaporkan.